Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026, tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai di bagasan inganan namura matapor do artanamion. Asa de batana puna haguguun na sumurungi unak kami. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats ini, Rasul Paulus menyatakan bahwa harta kekayaan yang sangat mulia itu dimilikinya dalam bejana tanah liat. Bukan disimpannya dalam bejana tembaga, emas, ataupun perak. Dalam konteks ini, bejana tanah liat merupakan sesuatu yang tidak berharga dan lemah. Bejana tanah liat sangat murah dan mudah didapatkan. Di samping itu, bejana tanah liat juga mudah retak dan hancur. Barang-barang yang semacam itu memang tidak untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Rasul Paulus mengibaratkan dirinya seperti bejana tanah liat yang tidak berharga. Namun dirinya yang tidak berharga itu diperkenankan oleh Tuhan sebagai tempat kediaman harta karunnya, yaitu firman dan kemuliaan Allah yang membawa sukacita bagi orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini menjelaskan bahwa meskipun manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan, diibaratkan sebagai bejana tanah liat yang rapuh, Tuhan menitipkan kemuliaan dan kekuasaan, yaitu Injil sebagai harta di dalamnya. Tujuannya adalah agar dunia melihat bahwa segala kekuatan luar biasa yang terpancar dari hidup orang percaya berasal dari Allah, bukan karena kehebatan manusia itu sendiri. Ada 3 pesan penting dari ayat ini untuk kehidupan kita. Yang pertama, mengakui kerapuhan kita. Kita seringkali mencoba tampil sempurna dan kuat di hadapan orang lain. Namun Paulus mengingatkan bahwa kita hanyalah bejana tanah liat. Kita bisa lelah, kita bisa gagal, kita bisa sakit, dan memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Menjadi pengikut Kristus tidak membuat kita menjadi manusia super yang tidak bisa retak. Yang kedua, fokus pada isinya, bukan wadahnya. Nilai sebuah bejana tanah liat dalam hal ini bukan ditentukan oleh tampilan luarnya, melainkan oleh apa yang ada di dalamnya. Seringkali kita terlalu fokus mempercantik bejana
atau penampilan, atau status, atau pencapaian, sehingga lupa menjaga harta, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan juga karakter Kristus dalam diri kita. Ingatlah bahwa yang memberikan dampak bagi orang lain bukanlah kehebatan kita, melainkan cahaya Tuhan yang memancar dari dalam diri kita. Yang ketiga, agar kuasa Allah menjadi nyata. Mengapa Tuhan memilih bejana yang rapuh? Jawabannya adalah supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Justru melalui keretakan-keretakan hidup kita, kegagalan yang kita lalui, kelemahan yang kita miliki, kuasa Tuhan bekerja paling nyata. Saat kita tidak mampu, namun tetap bisa bertahan dan berbuah, orang akan melihat bahwa itu bukan karena kekuatan kita, melainkan karena anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan malu dengan kelemahanmu. Jangan biarkan kegagalan atau keterbatasan membuatmu merasa tidak berguna. Tuhan justru sering memakai orang yang merasa retak untuk menunjukkan kuasanya yang utuh. Jangan habiskan seluruh hidup hanya untuk mempercantik bejana, penampilan, status. Tetapi pastikan harta, yaitu sinar kemuliaan Kristus, benar-benar bertahta di dalam hatimu. Saat Anda berhasil atau kuat, ingatlah bahwa itu adalah kekuatan yang dipinjamkan oleh Tuhan. Kembalikan segala pujian kepada Dia yang meminjamkannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mempercayakan harta surga di dalam hidup kami yang rapuh ini. Ajarlah kami untuk tidak sombong saat berhasil dan tidak putus asa saat merasa lemah. Biarlah melalui hidup kami orang lain tidak melihat kehebatan kami, tetapi melihat betapa besar kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk meminta di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Horas.